Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronar Arif Al-Fajar dari Prodi TI angkatan 2017. Oke, di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari algoritma pencarian tupai atau square shot algorithm. Oke, di video ini pertama kita harus perkenalan terlebih dahulu apa itu algoritma pencari tupai atau square shot algorithm. Algoritma ini berisi dua metode pencarian. Yang satu adalah metode pencarian melompat dan yang satunya lagi adalah pencarian progresif. Karena di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan tahap-tahapnya, maka di video ini saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lagi karena kita langsung akan masuk ke implementasinya. Oke. Nah, ini merupakan video tentang cara implementasi square shot algorithm berdasarkan artikel di atas, yaitu tentang artikel An Improper Square Shot Algorithm for Global Function Optimization. Oke. Nah, di sini ke tahap selanjutnya. Square shot algorithm ini menggunakan bahasa MATLAB. Editor menggunakan MATLAB 2019. Dan terdapat dataset yaitu diabetes dan terdapat 3 function dan 1 main. Oke, lanjut. Kita masuk ke proses. Simak video berikut ini. Di sini saya membuka editor MATLAB dan saya sudah mengimport beberapa keperluan yang dibutuhkan untuk implementasi algoritma pencari tupai. Nah, di sini terdapat file dari artikel yang saya tampilkan di awal tadi. Lalu terdapat Excel atau dataset diabetes. Lalu ini ada 3 fungsi. Yang pertama ada evaluate, yang kedua ada fitness, yang ketiga ada levy, dan yang terakhir adalah main. Kita lihat. Nah, ini data dari diabetes atau dataset diabetes. Seperti ini bentuk datanya. Nanti kita cari pengoptimalannya. Kita buka fungsi evaluate. Seperti ini. Nanti digunakan di dalam main. Lalu yang kedua, kita buka fungsi fitness seperti ini. Kita juga panggil di main. Lalu yang ketiga, ini fungsi levy. Oke. Lalu kita buka fungsi main. Ya, pertama-tama kita lihat dulu codingannya ada berapa baris. Cukup banyak sampai 134. Nah, ini merupakan tahap inisialisasi. Oke. Nah, import data itu nanti digunakan untuk pengimportan dataset diabetesnya. Lalu tahap yang pertama yaitu fitur selection atau penyeleksian fitur. Seperti itu. Jadi nanti kita seleksi cukup banyak untuk tahap yang kedua fitur ini. Kita buat variabel seperti itu, lalu diulang dan sampai setelah fitur selection kita masuk ke metode searching. Di situ bisa kita lihat ada kayak musim ya, seperti dijelaskan di video sebelumnya. Jadi ini pencarian berdasarkan
seperti musim, seperti kita mempelajari gaya hidup tupai yang hidup. Nah, setelah itu masuk ke searching method. Lalu kita cari berdasarkan dari fitur yang kita buat, seleksi fitur yang telah kita buat di awal tadi. Setelah itu, setelah selesai, kita masuk ke hasil. Kita menggunakan fitur atau fungsi KNN dan juga SVM. Oke, kita coba run. Kita tunggu. Nah, di sini ini merupakan kita disuruh untuk import atau memanggil datasetnya, yaitu kita pakai diabetes itu dalam bentuk CSV atau format Excel. Kita tunggu prosesnya. Oke, hasilnya sudah muncul. Kita tunggu beberapa saat lagi hasil selanjutnya. Nah, di sini pop up keluar yang memberitahukan bahwa dari 230 terdapat 148 klasifikasi yang benar. Oke, dengan rincian datanya seperti ini. Jadi dari total dataset yang tadi di Excel diabetes itu 230 dan hasilnya 148 itu benar klasifikasinya, tergantung dari fitur yang dipilih tadi, tergantung dari fitur yang digunakan. Nah, detailnya itu seperti ini. Oke. Nah, kita kembali ke atas. Nah, ini tergantung dari fitur yang digunakan. Jadi terdapat 1 sampai 8 fitur yang tadi di codingan. Nah, ini yang terpilih adalah 3, 4, 5, 7, 8. Terdapat 5 fitur yang dipilih. Nah, dan fitur yang dipilih ini seperti random. Jadi tidak selalu hasilnya sama. Jadi tiap-tiap fitur yang terpilih nanti hasilnya pun mempengaruhi training fitur, testing fiturnya juga, dan metode yang lain. Jadi dari fitur pilihan 3, 4, 5, 7, 8 ini keluar hasil training fiturnya yaitu 538 dan testing fiturnya 230. Ini didapat dari searching method yang dikodingan tadi. Oke, setelah selecting fitur sudah selesai dan searching fitur sudah, kita masuk ke metodenya. Metodenya terdapat KNN atau fungsi KNN. Nah, di sini bentuknya hasilnya ini dalam bentuk persen, yaitu akurasinya 56,0, presisinya 47,7 dan recallnya 32,6 dan V-measure-nya 38,7. Nah, di sini terdapat nilainya dari V-measure, recall, presisi dan akurasinya. Jadi terdapat 4 nilai, yaitu true positif, true negatif, false positif, false negatif. Nah, di sini true positifnya 32, true negatifnya 0, false positifnya 97, false negatifnya 129. Nah, jadi di tiap-tiap nilai itu terdapat 2 nilai lagi. Maksudnya itu nilai true terdapat nilai yang positif dan negatif. Begitupun juga dengan nilai false terdapat positif dan negatif. Masing-masing mempunyai 2
nilai itu. Nah, setelah metode KNN dengan hasil seperti ini, lalu kita coba lihat metode SVM. Akurasinya 69,5, presisinya 29,8, recall-nya 46,5, V-measure-nya 36,3, dan nilai true positifnya 20, true negatifnya 0, false positifnya 140, dan false negatif 160. Lalu metode yang terakhir atau versi yang terakhir yaitu NP. Nah, di sini akurasinya 64,3, presisinya 47,7, recall-nya 40,5, V-measure-nya 43,8, dan nilainya true positif 32, true negatif 0, false positif 116, dan false negatif 148. Nah, kita bandingkan nilai-nilai ini di tahap selanjutnya. Oke, setelah melihat video dari proses implementasi square set algorithm atau metode pencarian tupai, di sini kita akan membandingkan hasil dari output implementasi tadi. Oke, ini yang bagian awal tadi seperti ini, dan ini mempengaruhi 3 hasilnya, yaitu 3 hasil dari fungsi-fungsinya. Jadi ketika fitur yang dipilih itu 1, 2, 3, 7, 8, maka hasilnya dari KNN, SVM, dan NP juga berbeda semua, tidak sama seperti ini. Itu tergantung fitur yang dipilih, dan begitupun dengan training fitur size-nya dan testing fitur size-nya juga. Oke, kita lihat dari nilai akurasi KNN, SVM, dan NP memiliki nilai yang sama semua, memiliki nilai yang beda semua, bisa dilihat. Lalu di nilai presisi, nilai NP dan KNN memiliki nilai yang sama, yaitu 47,7%, dan presisi dari SVM itu 29,8, cukup rendah presisinya. Lalu di recall, nilai recall memiliki nilai yang berbeda semua. Lalu di nilai V-measure memiliki nilai yang berbeda juga semuanya, tapi di bagian KNN dan SVM nilainya hampir mirip, itu 38,7 dan 36,3, sedikit selisihnya. Lalu di nilai true positifnya, nilai KNN dan NP memiliki nilai sama, yaitu 32 true positifnya, sedangkan SVM 20. Lalu di nilai true negatif, bertiga fungsi tiga-tiganya memiliki nilai yang sama, yaitu 0. Lalu di false positif, ini memiliki nilai-nilai yang berbeda semua. Dan yang terakhir, false negatif memiliki nilai yang berbeda semuanya juga. Jadi penggunaan square set algorithm ini digunakan untuk mencari data yang memasuki data klasifikasinya yang telah masuk di atau telah keluar di output MATLAB tadi, yaitu sebesar 138 klasifikasi. Jadi nilai-nilai dari tiap-tiap metode ini merupakan nilai-nilai yang mengeluarkan atau menghasilkan klasifikasi dengan tiap-tiap fungsinya sendiri. Jadi KNN dengan akurasi seperti itu, SVM dengan akurasi seperti itu, dan NP seperti itu. Terima kasih. Sekian video pembahasan tentang implementasi square set algorithm. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.